Halo kawan, apa kabar kalian di sana? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Kandahar, yang dirilis pada tahun 2023. Film dibuka dengan memperlihatkan kita, adegan di tengah gurun pasir. Terdapat dua orang bernama Tom dan Oliver, mereka menyamar sebagai teknisi. Dan juga, mereka sedang memperbaiki jaringan internet dan telepon, di lokasi yang diduga menjadi lokasi fasilitas nuklir Iran. Di sana, sekelompok tentara mengawasi pekerjaan mereka dengan ketat. Dari dalam lubang, Tom meminta Oliver untuk mengambilkan alat pemotong. Tujuan Tom adalah untuk mengalihkan perhatian prajurit yang mengawasinya, agar dia bisa memasang alat sabotase pada jaringan di sana. Oliver nampak mengulur waktu ketika mengambil alat pemotong, hingga akhirnya Tom berhasil menyambungkan jaringan dan koneksi dari markas pusat di Amerika. Setelah berhasil masuk, mereka bisa mengakses seluruh struktur jaringan internet, kamera dan termasuk satelit. Benar saja dugaan mereka, di sana terdapat fasilitas nuklir yang selama ini disembunyikan di bawah tanah. Selesai dengan pekerjaannya, Tom pun naik ke atas. Salah satu tentara pengawas mencurigainya, dia ingin tahu apa yang telah dikerjakan oleh Tom. Lantas, Tom berpura-pura tak mengerti yang dikatakan tentara itu. Oliver berusaha menjelaskan bahwa mereka baru saja memperbaiki internet. Sang tentara mengancam akan memanggil tentara Quds yang terkenal bengis jika Tom tak berbicara. Setelah ponsel itu dikeluarkan, Tom menunjukkan siaran langsung sepak bola untuk membuktikan sekarang mereka memiliki internet sangat cepat. Akhirnya mereka pun percaya. Dalam perjalanan pulang, Tom mengirim informasi pada markas pusat bahwa drone telah siaga dari markas meretas sistem fasilitas nuklir. Dan rencananya akan menghancurkan wilayah itu. Jika rencana mereka berjalan lancar, maka dalam waktu 10 jam fasilitas nuklir itu akan meledak. Adegan berpindah pada seorang jurnalis bernama Luna Kujay yang sedang meneliti sebuah perusahaan bernama Siblis. Saat dia sedang membuat laporan berita, Luna mendapat panggilan dari James yang bekerja di Pentagon. James membocorkan berkas misi rahasia CIA dan mengirimkannya pada Luna. Kemudian dirinya melaporkan informasi yang diterimanya itu pada pimpinan perusahaan surat kabar, yaitu Hans. Mereka berencana akan menjadikan informasi itu sebagai topik cukup utama berita. Di sisi lain, pembicaraan Luna dan Hans ternyata disadap oleh Kolonel Farzad, seorang agen Iran. Mereka mendengar semua pembicaraan Luna dengan Hans. Setibanya di rumah aman, sebelum pergi meninggalkan Iran, Tom menghubungi Corinne yaitu istrinya. Corinne meminta Tom untuk tak menunda lagi kepulangannya kali ini, karena Tom harus menghadiri acara kelulusan putrinya dan menandatangani surat cerai dari sang istri. Adegan berpindah ke airport Herat, Afghanistan. Seseorang bernama Muhammad nampak gugup saat menjalani pemeriksaan sebelum masuk ke negara itu. Setelah berhasil melewati pemeriksaan, Muhammad dijemput sebuah mobil. Dalam perjalanan, dia dihubungi seseorang bernama Roman, seorang agen CIA. Roman adalah orang yang membantunya masuk ke Afghanistan dan menyewanya untuk menjadi penerjemah. Di markas CIA memulai sabotasenya untuk meledakkan fasilitas nuklir di Iran. Hingga akhirnya, fasilitas tersebut berhasil dihancurkan. Tom yang juga melihat ledakan, langsung menyadari misinya telah berhasil, dan dia harus segera keluar dari negara itu. Seorang jenderal Iran dari atas helikopter memeriksa ledakan yang baru saja terjadi. Dia mengira, sabotase itu adalah perbuatan pihak Amerika atau Israel, karena menurutnya hanya dua negara itu yang memiliki kemampuan tersebut. Kolonel Farzad kemudian mengatakan, saat ini dirinya sedang mengawasi seorang jurnalis yang menerima berkas seluruh operasi CIA di Timur Tengah. Setibanya Tom di Bandara Dubai, dia mendapat pesan dari Roman bahwa penerbangan ditunda beberapa jam. Dan kembali ke Luna, ia sedang bersiap pulang ke Berlin. Tiba-tiba, dirinya didatangi oleh sekelompok orang tak dikenal. Mereka menangkap dan membawanya ke suatu tempat. Orang-orang itu adalah kiriman Kolonel Farzad, karena menganggap Luna mengetahui informasi operasi rahasia CIA di negara itu. Tom kemudian menemui Roman, di mana Roman menawarkan sebuah misi, dan bersedia membayar Tom berapapun yang dia mau. Misi itu akan selesai dalam 3 hari, namun Tom menolaknya, dia hanya bersedia menjalankan misi, jika sudah kembali dari Amerika. Ternyata selama ini, ponsel Tom telah disadap oleh Roman, sehingga Roman mengetahui urusan pribadi Tom. Roman terus merayu Tom, karena dia tahu Tom membutuhkan uang untuk biaya sekolah putrinya.
Akhirnya Tom menerima misi itu. Kali ini Tom akan menghancurkan seluruh fasilitas program nuklir milik Iran, yang berlokasi di landasan terbang rahasia, milik Iran di seberang perbatasan Afghanistan. Untuk menjalankan misi ini, Tom akan dibantu oleh Muhammad sebagai penerjemah. Mereka pun masuk Afghanistan, sedangkan Kolonel Farzad yang telah menculik Luna, ternyata dia juga telah menculik Putri Luna. Kolonel menanyakan dokumen yang diterimanya dari James, dan menanyakan informasi Siblis, perusahaan yang sedang dia teliti. Kembali ke Tom dan Muhammad, mereka telah tiba di penginapan. Muhammad menanyakan, apa sebenarnya misi Tom di sana? Tom tak menjawabnya, Roman hanya memerintahkannya untuk menjemput, dan menjadi penerjemah Tom. Hingga sampai pada malam harinya, diam-diam Muhammad keluar menemui seorang wanita. Dari pertemuan ini, kita ketahui bahwa Muhammad adalah salah satu turunan kelompok Taliban. Muhammad mau menerima pekerjaan dari Roman, dengan tujuan dia juga akan mencari adik iparnya yang hilang di Herat. Keesokan harinya, berkas dokumen rahasia yang dibocorkan oleh Luna tersebar ke media. Dan identitas Tom dan Oliver pun terbongkar. Roman langsung memberitahu Tom bahwa misi dan identitasnya di Iran telah terbongkar. Sedangkan Oliver telah ditemukan dan dibunuh oleh para agen Iran. Roman kemudian membatalkan misi barunya dan segera mengeluarkan Tom dari Afghanistan. Dengan tersebarnya berkas operasi CIA, Tom mungkin diburu oleh para intelijen Iran. Roman kemudian mengatur rencana penyelamatan Tom dan Mohammed agar segera keluar dari Afghanistan. Dia akan dibantu oleh Chris, kepala grup operasi khusus CIA. Roman menjelaskan pada para atasannya bahwa Tom harus menempuh jarak 400 mil dari tempatnya. Menurut Roman bukan jarak yang jadi masalah, tapi dalam perjalanan, Tom akan diburu oleh beberapa kelompok yang mengejarnya. Di tempat lain, Tom segera melenyapkan barang bukti, dan mengajak Muhammad untuk segera pergi dari tempat itu. Sedangkan Nasir, dia menghubungi temannya untuk menyewa pasukan Talibannya, untuk mengejar Tom dan Muhammad. Mereka berdua pun memulai pelariannya, belum menyadari para agen Iran mengikuti mereka, Tom kemudian masuk ke dalam pasar untuk mengganti mobil. Sayangnya, hal itu diketahui oleh para agen Iran. Mobil mereka kembali bisa dikenali, setelah berjalan beberapa saat, mobil Tom harus tertahan karena jalanan macet. Dari belakang kolonel pun mulai mendekat, tanpa sengaja Tom menabrak mobil yang berada di depannya, lantas pemilik mobil marah-marah, hingga menarik perhatian orang-orang. Dan para agen langsung mengejarnya, Tom langsung tancap gas, begitu melihat salah satu agen Iran mendekat. Dia memilih jalan memutar untuk mengelabui para agen yang mengejarnya. Namun di depan, tiba-tiba dihadang oleh sebuah mobil, Tom menabraknya dan langsung pergi dari sana. Di tengah perjalanan, Tom dan Mohammed kembali terhambat. Ketika ban mobilnya pecah, Mohammed yang ketakutan sempat berniat meninggalkan Tom, namun dia kembali ketika mendengar tembakan seseorang. Ternyata itu hanyalah seorang anak kecil. Tom lalu menghubungi Roman untuk meminta bantuan pada Ismail Ibrani, panglima perang. Mereka berencana akan meminjam helikopter untuk keluar dari negara itu. Sedangkan Nasir yang mengejar mereka dari belakang, diberitahu oleh anak kecil yang tadi memegang remote ranjau, kemana arah Tom pergi. Malam harinya di perjalanan, mereka tak menyalakan lampu mobil, agar tak terlihat oleh para musuh. Tom hanya menggunakan night vision untuk melihat jalan di sana. Tak lama berselang, helikopter Kolonel Farzad menghampiri dan menembaki mobil mereka, hingga akhirnya mobil keluar dari jalanan utama. Sementara helikopter terus menembaki mereka berdua, beberapa orang turun dari helikopter dan mengejar mereka. Namun Tom berhasil melumpuhkan mereka. Tom kemudian menjadikan Mohammed umpan. Ketika helikopter mulai akan menembak Mohammed, Tom berhasil menjatuhkan helikopter tersebut. Di sisi lain, ternyata Roman telah meminta bantuan kepada para pasukan khusus Afghanistan. Mereka berangkat menuju Afghanistan untuk membantu Tom. Dan kembali pada Tom dan Mohammed yang telah berhasil melumpuhkan para agen Iran. Mereka memutuskan untuk istirahat di tempat aman. Tom meminjamkan jaketnya untuk sholat dan memberikan sebagian makanannya pada Mohammed untuk berbuka puasa. Di sana mereka mulai saling curhat dan menceritakan keluarga mereka masing-masing. Keesokan harinya, Nasir yang masih mengejar, telah tiba di lokasi jatuhnya helikopter. Sedangkan Tom dan Mohammed dijemput oleh anak buah Ismail, yang dia mintai bantuan sebelumnya. Muhammad terkejut ketika mengetahui kelompok yang dimintai bantuan oleh Tom. Ternyata Ismail
adalah panglima perang Tajik. Tom dan Mohammed kemudian dibawa kelompok itu ke markas mereka. Setibanya di sana, Ismail mengatakan bahwa helikopternya telah dipinjam oleh kelompok Taliban. Ismail hanya bisa meminjamkan truk pada mereka berdua kemudian diajak makan. Tanpa disangka, Mohammed mengatakan bahwa Ismail adalah seorang pengkhianat. Mohammed juga mengatakan bahwa Ismail adalah orang yang telah menghancurkan Herat. Dia juga membunuh ribuan anak-anak dan wanita, termasuk putra Mohammed. Ismail kemudian memberikan pistolnya pada Mohammed dan menyuruhnya menembak dirinya. Namun Mohammed yang telah memegang pistol tak mau melakukan itu. Mohammed kemudian meninggalkan mereka dengan perasaan sangat kecewa pada Tom. Tom yang tak mengetahui hal itu kemudian meminta maaf pada Mohammed. Dia mengatakan akan menolak bantuan Ismail jika itu yang Mohammed inginkan. Tapi akhirnya, Mohammed bersedia menggunakan truk pemberian Ismail untuk melanjutkan perjalanan. Dan benar saja, Ismail mengkhianati mereka, dia menghubungi pihak Pakistan, lalu memberitahu tujuan Tom. Nasir yang mendapatkan informasi dari atasannya, ia meminta salah satu pimpinan Taliban untuk menangkap Tom dan Mohammed. Di sisi lain, Tom dan Mohammed yang belum menyadari telah dijebak oleh Ismail, akhirnya benar-benar dihadang oleh pasukan Taliban. Mereka ditangkap dan dibawa ke markas Taliban ketika Muhammad sedang dihajar oleh Rasul. Tiba-tiba pasukan ISIS datang menyerang tempat itu, Rasul kemudian menghubungi Nasir dan meminta bantuan udara, karena pasukan ISIS menggunakan persenjataan berat. Namun Nasir menolak, dia malah memerintahkan Rasul menunggunya datang. Rasul dan kelompoknya dihabisi oleh pasukan ISIS. Salah satu anggota ISIS masuk ke dalam ruangan di mana Tom ditahan. Ternyata orang itu adalah Roman dan para pasukan khusus Afghanistan yang menyamar menjadi kelompok ISIS. Roman langsung membebaskan Tom, mereka kemudian mencari Mohammed yang berada di ruangan lain. Setelah ditemukan, mereka langsung membebaskannya dan membawanya keluar. Sedangkan Nasir yang baru saja tiba, menyadari bahwa yang menyerang Rasul dan anak buahnya bukanlah kelompok ISIS, melainkan pasukan khusus Afghanistan. Nasir melihat Roman dan Tom pergi, dia menghubungi pasukan Taliban dan kelompok lainnya untuk mencegat mereka. Tom dan Roman menyadari mereka diikuti dari belakang, baku tembak kembali terjadi, hingga akhirnya Roman terkena tembakan. Lantas Roman kemudian sengaja menjatuhkan diri untuk menghalangi mobil, namun usahanya sia-sia, dan akhirnya Nasir lalu mengejar Tom dengan motornya. Dia memerintahkan pasukannya yang telah dipersiapkan untuk menembaki mobil yang ditumpangi Tom dan Mohammed. Beberapa kelompok menyerang dari segala penjuru. Tembakan mortir terus menghujani Tom dan Mohammed yang hampir mencapai gerbang, hingga akhirnya mobil pun terbalik. Lalu Nasir dari belakang datang dengan cepat, baku tembak antara mereka berdua sangat sengit. Nasir berhasil ditumbangkan oleh Tom, meskipun dia juga terkena tembakan di perut. Pasukan Taliban dari segala penjuru mulai mendekati Tom dan Mohammed. Mereka hanya bisa pasrah. Di markas Chris memerintahkan pesawat melakukan pengeboman untuk membuka jalan Tom dan Mohammed. Chris tahu hal itu melanggar kewenangannya, namun dia tak peduli meskipun harus dipecat. Karena dia tak mau lagi orang-orangnya tewas, Tom dan Mohammed yang terlihat sudah pasrah karena Taliban semakin mendekat. Tiba-tiba, para pasukan Taliban dihujani bom dari pesawat. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan di sana, dan menerobos pagar. Tom dan Mohammed akhirnya bisa mencapai pesawat. Film ini ditutup dengan memperlihatkan Kolonel Farzad yang telah tewas, lalu terlihat Jenderal Iran melepaskan Luna di perbatasan, untuk kembali ke negaranya. Tom bertemu dengan putrinya, dan Mohammed kembali ke rumah, untuk berkumpul bersama keluarganya. Dan dengan begitu film pun akhirnya selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Kandahar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.